Para Romo, Komisi Keluarga Kepikepan, tim pastoral keluarga paroki Sekeuskupan Agung Semarang, para calon pasangan suami istri dan seluruh umat beriman di Keuskupan Agung Semarang yang sangat cintai, berkah dalem. Hari ini saya datang secara spesial untuk Anda semua, berbicara mengenai soal persiapan perkawinan. Kita tahu bahwa pernikahan merupakan suatu tahapan yang sangat penting sekali dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Khususnya karena kita memahami bahwa hidup berkeluarga merupakan suatu panggilan ilahi, panggilan yang sangat suci yang berasal dari Tuhan sendiri. Maka kiranya perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin, dipersiapkan dengan seoptimal mungkin, supaya pasangan-pasangan sungguh-sungguh memahami arti dari perkawinan itu apa, arti dari hidup berkeluarga itu apa, dan bahkan sekaligus sudah mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya bagaimana menyiasati panggilan hidup berkeluarga itu dalam kehidupan sehari-harinya nanti. Karena itu, persiapan perkawinan menjadi satu tahapan yang sangat penting sekali dalam rangka mempersiapkan perkawinan ini. Kita mempunyai tradisi yang sangat panjang sekali berkaitan dengan soal ini melalui kursus persiapan perkawinan. Nah, sekarang ini Komisi Keluarga Keuskupan Agung Semarang telah mempersiapkan sebuah buku panduan yang sangat bagus sekali. Ini bukunya, judulnya adalah Siap Mewujudkan Keluarga yang Sejahtera, Bermartabat, dan Beriman. Sangat sesuai sekali dengan rikas kita, ya, dengan ardas kita. Dan dalam buku ini memuat berbagai macam hal yang sangat penting sekali yang kiranya dibutuhkan oleh pasangan suami istri dan keluarga-keluarga Kristiani dalam membangun keluarga itu. Maka kami memutuskan bahwa buku ini, buku Siap Mewujudkan Keluarga ini, kita pakai sebagai buku panduan utama untuk persiapan perkawinan bagi calon-calon pasangan di Keuskupan Agung Semarang ini. Kalau kita melihat isinya, sangat bagus sekali. Pada halaman V5, di sini ada daftar isi. Ada 12 bab yang mencoba untuk menjelaskan mengenai perkawinan itu dengan segala macam seluk-beluknya. Bab pertama mengenai perkawinan jalan kekudusan. Bab kedua hukum perkawinan Katolik dan sakramen perkawinan. Kemudian bab yang ketiga komunikasi pasutri atau pasangan suami istri. Bab keempat tanggung jawab keluarga Katolik. Macam-macam, ada tanggung jawab pribadi, tanggung jawab sebagai keluarga, tanggung jawab bagaimana membangun sikap pribadi. Kemudian bab 5 itu kesetaraan gender dan KDRT, karena kerap kali ada masalah-masalah dalam hal ini dalam keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristiani. Kemudian bab 6 itu soal kepemimpinan keluarga. Tentu ini berbicara mengenai bagaimana keluarga mesti didampingi dari waktu ke waktu. Kemudian bab yang ketujuh mengenai revolusi keuangan keluarga. Bagaimana mengatur keuangan keluarga dengan baik sehingga keluarga bisa sungguh-sungguh sejahtera. Tidak hanya sejahtera secara batin namun juga secara lahir. Ya, ini penting sekali. Kemudian terbuka pada keturunan pada bab 8. Ini akan membantu pasangan-pasangan suami istri untuk bagaimana nanti bisa memperoleh keturunan yang baik, yang sehat, dan bagaimana mendidiknya dengan sebaik mungkin dalam perjalanan. Maka nyambung dengan bab ke-9, yaitu pendidikan anak. Ya. Dan itu merupakan tujuan perkawinan yang sangat fundamental bagi keluarga-keluarga kita, keluarga Katolik. Kemudian bab 10 itu berkaitan dengan bagaimana keluarga Kristiani yang dibentuk berdasarkan iman kepada Yesus Kristus mencoba untuk menghidupi iman melalui kehidupan doa,
kehidupan sakramental, dan juga menghidupi sabda. Hanya dengan cara inilah maka keluarga kita menjadi keluarga yang sungguh-sungguh beriman. Gereja dibentuk atas landasan iman kepada Kristus, maka juga dikembangkan bersama Kristus, dan nanti diakhiri juga bersama Kristus dalam sukacita abadi di surga, ya kan? Ini salah satu yang nanti akan menjadi tujuan utamanya. Dan bab 11 itu bicara mengenai gereja dan keterlibatanku, yakni bagaimana keluarga-keluarga itu terlibat dalam kehidupan menggereja dan juga keterlibatan dalam kehidupan masyarakat, sehingga melalui gereja ini kasih Allah itu sungguh-sungguh terwujud di dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat, sehingga keluarga tidak menjadi keluarga yang mandul, namun keluarga yang terlibat, keluarga yang sungguh-sungguh akhirnya bisa memberi kesaksian hidup bagi masyarakat sekitar kita. Dan terakhir itu kadang-kadang keluarga tidak bisa lepas dari masalah-masalah yang ada, entah yang besar, entah yang sedang, atau yang kecil, ya. Dan itu semua perlu di-manage atau perlu diolah, perlu dihadapi dengan sebaik mungkin. Maka bab 12 itu berbicara mengenai manajemen masalah. Akan dipaparkan masalah-masalah yang sering kali muncul seperti apa, bagaimana dicoba diatasi, dan bagaimana coba untuk bagi suami istri mencoba untuk mengatasi dengan sebaik mungkin, sehingga akhirnya masalah bisa lerai dan akhirnya bahagia kembali. Maka ini satu buku panduan yang sangat bagus sekali. Itulah sebabnya mengapa Keuskupan Agung Semarang menjadikan buku ini sebagai pedoman dasar untuk persiapan perkawinan. Maka para romo, para komisi keluarga kevikepan, dan juga nanti tim pastoral keluarga paroki itu semua memakai ini, ya. Nanti bisa dicari, didapatkan entah lewat paroki atau bahkan juga dari kevikepan, ya. Semua sudah disebarkan, masing-masing kevikepan sudah mendapatkan jatahnya, nanti bisa dibagikan tentu saja dengan segala macam konsekuensinya. Ya, ini buku yang bagus sekali. Umat beriman yang lain juga bisa mendapatkannya. Kalau mau belajar sendiri atau bahkan keluarga-keluarga yang sudah nikah itu juga bisa mempelajarinya untuk pengayaan dan sekaligus untuk membantu penghayatan hidup berkeluarga yang semakin berbuah, sehingga akhirnya keluarga kita menjadi keluarga yang sungguh-sungguh sejahtera, sungguh-sungguh bermartabat dan beriman. Selamat memakai, selamat menggunakannya. Dan bagi pasangan-pasangan suami istri, selamat mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, selamat memasuki hidup berkeluarga. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Berkah dalam.